Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia, vitamin dan mineral. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang pencernaan makanan dari mulut. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengedatkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu menyempurna dan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyempurnaan. Usus 12 jari memiliki panjang kira-kira 25 meter. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah prokton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan oleh kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari. Dan usus penyerap usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Jika tubuh kekurangan vitamin, maka akan menyebabkan penyakit kekurangan vitamin atau defisiensi yang disebut avitaminosis. Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim atau bagian dari enzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme tubuh serta pertumbuhan. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada osteoporosis yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang mempengaruhi kesehatan tulang dan tulang belakang yang menyebabkan tulang tidak sehat yang lebih rentan terhadap patah tulang dan cacat pada struktur tulang belakang. Selanjutnya mineral. Mineral adalah salah satu zat gizi penting agar tubuh bisa berfungsi optimal. Mineral terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama ada mineral makro dan yang kedua adalah mineral mikro.
Selanjutnya yaitu ada macam-macam karbohidrat, yaitu C, H, dan O. Yang pertama itu ada monosakarida, yang terdiri dari C6, H12, dan O6. Yang terdiri dari heksosa, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan yang kedua ada disakarida, ada C12, H22, dan O11, yang terdiri dari laktosa, suktosa, dan maltosa. Yang ketiga yaitu ada polisakarida, ada C6, H10, dan O5, yang terdiri dari amilum, glogen, selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Mulai. Vitamin yang larut dalam air yaitu ada B1, H, B2, B5, B6, B11, B12, dan C. Selanjutnya ada vitamin yang larut dalam minyak yaitu ada A, D, E, dan K.